selalu menunggu untuk jadi yang pertama. Mungkin ku katakan kepadanya saja bahwa aku juga milikmu, bahwa aku juga bahwa aku juga kekasih hatimu. Meskipun aku pacar rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku manusia yang mudah sakit hatinya. Ingin ku bunuh pacarmu saat dia cium bibir merahmu di depan kedua mataku. Hatiku terbakar jadinya sayang. Aku cemburu jadinya sayang. Aku cemburu jadinya sayang. Aku cemburu jadinya sayang. Aku cemburu jadinya sayang. Aku cemburu. Terima kasih Novita. Maya, Mai ambilin minum lagi nih Mai. Ya Maya, Maya, Maya. Ya, kok kayak lotek? Ayo sini ada tamu. Ya Maya, Maya, Maya. Buruan bawa teh itu boy. Asoge boy. Ayo, dikulub dulu airnya ya. Sebenernya kok Neng lagunya jadi kayak lotek. Hah? Lagunya kok jadi kayak lotek. Kan aku lagi inget sama kamu. Kamu kan Terus dulunya jadi tukang lotek. Iya. Ayo silakan. Permisi. Iya. Silakan diminum. Ini Maya. Silakan diminum. Ini Maya asisten saya. Asisten rumah Oh iya, tangga. apa kabar? Maya ngejar-ngejar saya. Iya. Karena hah? Saya punya utang. Kolektor kalian, Kak. Sok Maya kalau mau ngobrol katanya suka. Iya, enggak ini silakan namanya Teh Bohai. Oh iya. Bohai. Maya kalau mau nyanyi Teh Bohai harus siap dulu. Kasihan yang mau joget. Iya, itu ibu mau berdiri nggak jadi. Iya. Kalau gitu diulang sekali lagi ya. Ini namanya teh apa? Teh Bohai. Buat penonton di studio dan juga pemirsa di rumah, seperti biasanya di Ini Talk Show selalu ada surprise. Dan mudah-mudahan malam hari ini surprise-nya sukses ya. Oke, kali ini ada surprise buat Aput. Apakah surprise-nya? Silakan Maya diambil Maya. Oke. Ada? Feeling aku rada nggak enak. Ada nggak? Nggak ada. Ini nih. Nah ini dia. Maya jauh-jauh ke sono ini Maya. Tuh pantesan. Aput, ini. Pantesan Di sini. Neng. Tadi lihat ini pas buka nggak ada apa-apa. Ampun, Neng nggak kaget deh. Nah begini deh biar cakep. Tara. Ya ambil. Oh, gue jauh, Diambil di mana sih? Ya ambil. Aku bukan harus itu aja. Ya ambil ambil. Ah.
Apa sih ini? Oh! Apa sih? Handphone. Oke. Handphone. Aku dikasih handphone, surprise-nya. Ayo. Kenapa ya dikasih handphone? Apa tuh? Apa tuh? Katanya pernah ke dukunnya handphonenya hilang dulu. Aduh, itu pengalaman aib sih, buruk itu. Itu satu kalinya kok dalam seumur hidup. Jadi bener ya? Iya, dan menyesal sih. Jadi ini dulu zaman muda, cerita zaman aku kuliah kan, kayak kita ABG banget tuh, handphone tuh kan udah didekor gitu, udah dimotif, udah di pakai aksesoris segala macam. Dan handphone itu baru 2 hari umurnya, kayak really new. Abis itu aku bawa ke kampus, aku taruh di perpustakaan, terus gone. Gitu, terus kayak Gone, hilang. She's gone. Ketinggalan. akhirnya sebenarnya tuh kayak euforia panik sih. Jadi kayak kemana, karena lagi di perpustakaan, anak-anak kampus baik banget. Ada yang gosip, pasti gara-gara mau bayar KRS nih, pasti ada yang aji mumpung gini. Terus kayak, udah lo mendingan cari tahu, kalau bener penasaran kesini deh gitu. Orang pintar. Pinter. Aku kayak pada saat itu tuh udah emang gak mikir apa-apa, kayak cuman pengen handphone. Sebenarnya udah, kalau mungkin sekarang pasti mengikhlaskan ya, dewasa. malah- Kalau dulu kayak pokoknya mau ketemu lagi Iya, deh, iya, gitu, iya. gitu kan. Tapi Akhirnya malah lihat pergilah kesurupan dengan aja. polosnya aku ke tempat yang diberikan alamat itu. Nah itu nightmare parah sih, terburuk mimpi banget Tidak karena apa-apa, namanya juga pengalaman. iya, jadi dia aku kebetulan nggak ngerti bahasa Sunda. Nah terus dia udah bilang, nanti saya manggil mbah saya ya, orang Sunda, dicatat namanya gitu. Ya udah apa ya, udah itu udah nyampe juga ya, udah Oke. effort. Akhirnya tiba-tiba si ibu-ibu ini, ibu-ibu loh, seger muda gitu, tiba-tiba aku dimasukin ke ruangan gelap. Di ruangan gelap, terus dia bilang yang kayak, iya nih horor sih sumpah, di ruangan gelap, terus nanti jangan takut ya kalau saya panggil mbahnya gitu. Saya pikir manggil mbahnya datang gitu. Kesurupan padahal. Iya, tiba-tiba dari yang seger buger gitu, langsung gitu, yang kayak jadi nenek-nenek gitu, suaranya berubah. Terus dia ngomong bahasa Sunda, Ananda, aku cuma denger Aditya Putri, kayak oh my god, aku terus aku udah kayak mau pulang, udah gak pengen handphone, cuma pengen pulang gitu. Terus ya udahlah, singkat cerita pulang, aku udah nggak konsen, kayak intinya mau pulang. Udah semenjak Handphonenya itu ketemu? enggak ya. Iya karena ya udah dia ngomong bahasa Sunda juga, diambil ini lah segala macam. Aku yang kayak oke, ini yang namanya bilang kayak ke paranormal tuh mungkin ini gitu ya. Dan itu emang pengalaman pertama sekalinya, dan ya mungkin pada saat itu karena panik aja sih. Jadi kayak teman nyuruh, udah pokoknya mungkin ini jalan keluar gitu. Dikasih tahu yang ngambil siapa, apa hilangnya Ya gimana? dia bilang sih, ini yang ngambil temen kayak ini gitu segala macamnya. Which is kayak praduga itu udah tahu juga dari awal. Jadi aku udah akhirnya ikhlasin. Cuman ya pengalaman jadinya ya udahlah ikhlas gitu. Gara-gara pengalamannya udah serem. Oke, itulah pengalaman. Iya, buruk kamu yang membuka pernah kotak gelap Cia. alami. Sabar ya. Surprise. Iya. Ini masa muda. Ya. Oke, kalau begitu sekarang surprise untuk Ciko. Ciko pasti deg-degan. Oh, gue deg-degan. Enggak. Iya. Normal berarti punya jantung. Ciko pasti berpikir isinya dongkrak. Nah, kita lihat. Ngomong dong, dia mulu lo dari tadi lo. Oke, apa? Hot objeknya adalah Sotomi. 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 Makanan favorit kamu katanya. Favorit. Iya. Ya. Ayo Ciko ceritain, kenapa kamu suka soto itu? Padahal sotonya juga belum tentu suka sama kamu. Ini salah satu makanan favorit gue. Makanan favorit, setiap Salah hari satu. makan Iya, ini? Jadi dulu di dekat rumah, dari gue masih kecil, itu dekat rumah ada tukang jual sotomi. Sekarang rumah gue udah pindah, which is ini di Jakarta Pusat. Nanya sama orang pinter dulu Enggak. makan soto, enggak? Gue suka bela-belain karena jalanan macet, jadi gue harus berangkat subuh dari Lebak Bulus untuk makan Subuh, ke kayak mau kuliah ya? daerah Menteng soalnya, jauh banget. Oke. Tapi surprise nggak dengan adanya sotomi? Surprise sih. Oke, surprise. Next surprise for a Shuri, ya? Keren. Kak Glennya pernah gue ajak. Gede banget. Hah? Kak Glennya pernah gue ajak sampai. Oh gitu? Nanti aku ajak dong. Boleh. Calling dong. Enak ya tapi? Dahsyat kan? Buka, buka. Buka, Ayo buka, dibuka, buka. Oh. Oke.
Ada cerita apa dengan botol dan bendera ini? Dulu pas 17-an pernah ikutan lomba 17-an. Oh, Terus masukin linggis ya, ke botol ya. Bendera. Oh, masukin bendera. Oh iya, masukinnya sama tangan gitu, lari gitu. Iya. Oh, kalau dulu kan ada yang masukin pot. Dari sini, pensil. Ada yang masukin tiang listriknya kegedean. Oh, ada. Iya, panjang. Surprise nggak? Ya, Surprise? surprise. Oke, berhasil. Selanjutnya, surprise buat kakak Glenn. Nah, Apakah surprise Apakah berikutnya? surprise-nya? gawat nih. Coba sebelum surprise-nya datang, Glenn tutup jendela. Biar lawak juga. Glenn mengira. Tada! Ubi, ayo. Ceritain, ada apa dengan ubi ini? Ini salah satu makanan favorit. Makanan favorit? Iya, bener. Bener, serius? Oh, bener? Tahu. Ubi goreng nih sedap banget. Ubi digoreng, dibakar, Iya. dibubui, yes, enak banget kan? Ini enak banget nih. Sukanya yang gede apa yang kecil? Ya gede lah. Yang gede ya, yang gede kenyang ya. Kenyang. Apa ini namanya? Ubi. Ubi. Tapi surprise ya. Surprise. Surprise ya. Surprise. Oke. Gila, ubi. Oke. Ini buat lu ngapain di sini lu? Sana kontrakan lu di sana. Tahu pegel gue duduk mulu. Iya Kak Sule, maaf, Neng mau yoga dulu. Lupa, Neng jadwalnya udah yoga jam segini. Maaf, tinggal dulu ya. Iya, permisi. Dah. Yoga tuh anak mana ya, yoga? Yoga, olahraga. Oke. Buat semua bintang tamu, ya. I have one question for all. Ya. Who orang yang paling berjasa? Le, kalau Who itu temennya Captain America. Hula. Itu hula. The one, the man who The man who have have a special a special for your life. yes, for your position Position. right now. Please, you answer. Okay. Who do you? Who do you owe? Who do you owe? Who do you your success? One man. Jawab. Gua nggak ngerti maksudnya. Siapa orang yang berjasa maksudnya itulah. Oh, Ya. ya pasti orang tua. Ada nggak orang yang berjasa buat kalian semuanya? Orang tua. Orang tua. Family. Kamu? Iyalah orang tua. Orang tua. Iya, orang tua. Orang Kalau tua. salah parents pasti, tapi guru. Teacher. Guru, teacher yang kemarin Iya, datang guru. itu ya. Penting. Oh iya. Iya. Teach. Oke. Kalau Ciko? Ya Orang orang tua, tua. ya guru juga. Tapi ada katanya yang berjasa dalam hal berakting. Iya. Ingat nggak? Siapa guru Siapa kamu? coba? Hingga Yang mendapatkan mengajarkan kamu Piala Dipura waktu itu. Citra. Iya, Piala Citra. Pura. Ayo. Ingat dong. Ingat. Ingat. Masih ketemu dengan beliau? Ketemu. Sudah berapa lama tidak berjumpa? Tadi ketemu. Tadi ketemu. Nah, Benar. iya. Tahu orangnya siapa? Siapa, Cik? Kalau Anda bisa menjawab, Anda mendapatkan Gini, 2 juta kalau rupiah. di dalam dunia acting ada beberapa nih. Nah. Silakan, nggak apa-apa. Ada beberapa nggak apa-apa. Ada beberapa. Ini segmen teka-teki. Iya. Oke, ini ada beberapa. Teka-teki sengklek. Ya. TTS. Ada 4 orang, ada 4 orang. 4 orang? Ada 4 Oke. orang. Ini ada salah satu Hmm. orang yang benar-benar berjasa mengajarkan kamu acting nggak tahu apalah. Ya, kalau Ya. kalau saya lihat sorot mata kamu, your eyes penasaran. Yes. Mata. Iya. Oke. Kamu penasaran kan? Penasaran? Jangankan situ, saya aja penasaran. Oke. Ya.
Kita panggilkan saja, inilah dia, Aji. Jibong. Silakan Aji. Aji. Jibong. Halo Aji. Mas Aji. Wah, gua kira Aji. Tadi gua baru ketemu soalnya. Baru ketemu ya? Gua tadi habis coaching juga sama gitu. dia. Tapi kayak yang kaget begitu ya? Le, ini kayak musuhnya Van Damme, Le. Chongli. Mas Aji, apa kabar? Baik deh. Sehat ya? Sudah berapa lama mengajarkan dia? Saya sebagai coachnya, Oh, coach. Oke. saya itu sering nongkrong di tim. Oh, kayak Robi Darwis ya, coach. Anak IKJ. Robi Darwis juga Iya kan? Coach. Ya, Sama saya Ismail Marzuki. saya karena seniman sering nongkrong di tim. Mau mengajarkan mereka. Enggak ditimpukin orang, Pak. Apa saja yang sudah diajarkan sama Ciko? Begini, kalau saya sebagai coach ya acting ya, biasanya kalau yang biasa-biasa paling acting nangis gitu Ya. ya. Kalau Mas Terus Aji sendiri? saya ngajar dia acting berenang di ember plastik. Gawat. Oke. Itu susah gila. Tapi Bapak sebagai pengajar tentunya Gawat lagi nih. bisa bermain ekspresi ya. Oh bisa, Nggak ngerti lagi. Kalau gua. ekspresi sedih itu gimana sih? sedih. Ini udah kelihatan sedih kayaknya. nih. Iya. Bapak Soleh Ini bisa. coach bagus ini, kayaknya luar biasa ini. Ciko orangnya seperti apa sih? Seperti begini, Pak. Nah, maksudnya dalam hal berakting, keseharian, Ya. apakah Oh, ya. sama acting dengan keseharian? Begini, dia awalnya adalah sinetron kan ya. Masuk ke layar lebar, dia kurang pede. Dulu bukannya sempat ke layar sempit juga katanya? Ya, sinetron dulu, Pak. Oh, sinetron dulu, Bapak oke. bercanda aja. Saya coach, Pak. Oh, coach. Mohon maaf, Mas Aji. Ya. Selama berkarir, Mas Aji, sampai saat ini, pernah digambar hansip belum? Bukannya ngeselin. Bapak Soleh bercanda. Ini. Saya ini orangnya serius, Pak. Oh, serius ya? Mengajar pun saya serius. Jadi, orangnya seperti apa Ciko itu? Mas Aji? Ciko itu Oh. ya. Luar biasa nih, luar biasa. Dan ternyata Mas Haji Ini dia nih. ternyata udah pendek rambutnya. Halo Mas. Silakan. Jadi gua cerita sedikit. Waktu di Cahaya dari Timur, gua harus belajar logat Ambon. Silakan Mas Haji. Oh, belajar di logat Ambon dari Mas Haji? Dialek Ambon segala macam, pokoknya dibilang ya masa bodoh. Lo kesana aja, lo dengerin deh apa yang mereka apa segala macam mereka ngomong. denger deh lah. Lo dengerin, lo rasain, lo ikutin. Dan Mas Haji ini yang ngasih tahu. Udah mau deket kan kita syuting, gue udah panas dingin nih. Iya. Mas Soleh, Ya. maaf Mas Terus Soleh. gimana? Ngajarnya gimana? Gue udah panas dingin, gue udah, wah gila gue deg-degan banget nih. Biasanya kalau udah mau mulai syuting gitu, udah tenang aja. Pokoknya dia selalu ngasih gue Kalau udah deg-degan, kalau apa yang selalu mengasih semangat Mas Haji. selalu. Mas Haji, Hari pertama pasti dia. benar pelatih atau yang mengajarkan acting sama Ciko? Maaf, saya konfirmasi. Saya ini Mas Ajin 4 bulan yang lalu belum potong rambut. Oh iya. Bagaimana awal kalian bertemu? Bagi rata sama teman-teman. Ini. Kita ketemu di produksi Cahaya dari Timur ya. Oke. Saya baru dikasih tahu siapa sih pemeran utama cowoknya, namanya Chico Jericho. Jujur, saya sebelumnya saya nggak tahu siapa Chico Jericho. Rambutnya habis dirondong. Bagaimana? Bagi rata. Ya terus ketemu, oh ini ternyata. Sebelumnya nggak tahu Ciko itu siapa? Nggak tahu. Saya cuma tahu katanya dia basicnya dari sinetron. Gitu. Ini lagi jawab loh. Saya pamit lah ya. Udah mending pamit lah. Ganggu konsentrasi. Di calling film horor. Jadi kuntilanak dong. Nih, suka nipu-nipu nih kalau surprise. Tadi lo nggak dengar bagaimana bagi rata. Bagaimana tuh. Terus Mas Haji? Ya terus kita ngobrol lah gitu. Mau ngapain sih kita dengan film ini gitu. Terus apa persoalannya sebagai, kan itu film pertama dia. Memang dia sebelumnya sering acting tapi
bukan di layar lebar. Gitu. Sinetron ya? Ya, di layar yang lebih kecil kan. Gitu. Ya udah, akhirnya kita coba bikin program buat dia. Oh, Mas Aji yang bikin program buat dia? Iya. Oke. Gitu. Karena misalnya dia sebelumnya itu jauh dengan sepak bola, ya udah saya suruh nonton bola, lihat bola, kalau bisa main bola. Gitu. Kalau masalah bagaimana jadi orang Ambon, ya saya bilang ke dia sering-seringlah ke Ambon. Gitu. Benar. Harus diam di Ambon. Soalnya Ambon Jakarta sama Ambon asli sana pasti akan berbeda ya. Iya. Karena yang dimainin kan asli orang sana. Dan Chico berhasil ya? Chico berhasil. Setelah setelah dia juga main di Filosofi Kopi, kalau saya sih bilang dia memang layak dapat citra. Layak dapat citra. Jujur sebelumnya waktu di Cahaya dari Timur begitu dia dapat citra, mungkin Chico juga masih ingat. Saya orangnya belak-belakan ke dia, terbuka. Saya bilang harusnya belum menang. Tapi masuk nominasi harus memang. Dia sangat bagus di Cahaya dari Timur. Gitu. Oke. Tapi begitu dia main di Filosofi Kopi, ya kebetulan juga kita kerjasama lagi dan saya melihat hasilnya, ya dia layak dapat citra. Gitu. Oke, luar biasa ya. Menurut Chico sendiri, Mas Aji ini orangnya seperti apa sih kalau di lapangan atau nggak di luar gitu? Dia ngerjain gue mulu lah. Dia ngerjain gue mulu. Oh, ngerjain dulu? Pokoknya ya enggak sih, dia ya tapi bagus, apa yang dia maksud tuh bagus. Pokoknya dia nggak pernah nyengkokin segala sesuatu yang gue dituntun. Dia ya gue suruh mikir, ya udah kalau begini terus lo mau gimana? Gue harus mikir, gue harus berusaha untuk mencapai itu. Jadi nggak disuapin terus? Nggak disuapin sama dia. Lo mikir lagi, ya kalau begini terus gimana? Masa sih kayak gini? Yang kayak gini memang nggak bisa. Oh iya bisa. Jadi gue mikir lagi, ada kemungkinan begini. Ini berarti mempunyai prinsip bagus ya, ketika orang mau berhasil, Pak, Mas Aji saya mau berhasil, kira-kira bisa nggak? Ya sekarang tanya sama diri kamu sendiri, bisa nggak kamu berhasil? Ya udah, kamu belajar. Itu gaya. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan sama Mas Aji mungkin? Gue sangat berterima kasih sama Mas Aji. Sama-sama. Ya gue bisa ada di sini, masuk di film juga karena semangat dari salah satu juga dari Mas Aji. Iya. Karena biar gimana juga selalu dia ada di samping gue setiap kali gue mau persiapan untuk film. Selalu Kan ada istilah kan, makanya gue bilang maka tak sayang. Ya, makanya gue bilang tadi gue juga barusan ketemu. Oh gitu ya? Soalnya tadi gue sebelum dari sini gue habis coaching juga sama. juga. Ya kita lagi ada film bareng juga. Tapi kenapa kaget tadi? Karena ada yang palsunya dulu kali ya. Panjang segini rambutnya. Nah itu makanya ini jebakan, teka-teki sengklek ini sebenarnya. Oke, Mas Aji ada yang mau disampaikan? Buat Chico sama mungkin buat teman-teman yang mau jadi aktor ataupun yang udah jadi aktor. Jadi aktor itu tanggung jawab. Aktor itu cuma salah satu bagian dari tim besar sebuah produksi film. Jadi udah nggak zaman lagi aktor merasa yang paling utama. Memang dia di depan gitu. Tapi aktor itu cuma salah satu bagian. Nggak ada PU, nggak ada tukang bawa kabel, film nggak bisa jadi. Teamwork ya. Tidak ada PU, artis tidak bisa minum. Iya. Tidak ada tukang kabel, artis tidak bisa disorot. Iya. Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Layaknya Indonesia menjadi satu kesatuan. Satu Dan kesatuan. persatuan Indonesia. Iya, seperti itu. Oke. Kalau melihat Chico dalam karirnya, dia sangat bekerja keras sekali. Seperti pepatah pernah mengatakan, ringan sama dipikul, berat minta dibantuin. Di sini aja.